sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina bi futuhil arifin hikmataka wa ansur alaina khazain rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-mu'allifu fi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminah an jumhuril ulama ay aksaruhum rahmatullahi alaihim ajma'in anna Allah ta'ala akrama nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin akramahu fil ismi wal jismi wal ata'i wal khoto'i wal ridho. Ammal ismu fanadahu bir risalati walam yunadahu bil ismi kama nada jami'al anbiya misla Adam wa Nuh wa Ibrahim wa ghairihim ila akhirih. Shadaqallahul adzim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmah dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur, sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan kewajiban kita yaitu thalibul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam yang makhlunan kita adil, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para ulama ay aksarihim, tegasnya yakni kebanyakan ulama semua mufakat bahwa annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akrama nabiyahu Muhammad, Allah itu memuliakan nabiyahu, memuliakan baginda Nabi nyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 5 kemuliaan. Yang mana 5 kemuliaan ini akramahu bil ismi wal jismi wal ata'i wal khoto'i wal ridho. Yang mana 5 kemuliaan ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, khusus kepada baginda Nabi. Apa saja itu? Bil ismi, dengan namanya. Yang kedua dengan wal jismi, jisim, jasadnya Nabi. Nanti kita ke depan akan jelaskan apa sih kemuliaannya. Yang ketiga wal ato, dengan pemberian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Wal khoto'i, dan keluluputan, kesalahan. Warbedo, dan yang terakhir yaitu dengan keriduannya. Nah inilah ini salah satu 5 kemuliaan. Nah yang ingin saya garis bawahi, khoto dan ridho di sini bukan berarti Nabi itu mempunyai kesalahan. Allah sudah janjikan di dalam Al-Quran,
liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Sungguh Nabi itu telah diampuni dosa-dosanya, baik yang akan datang maupun yang lalu, baik yang lalu maupun yang akan datang, itu dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Waridho, dan ridho, Allah ridho, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, Allah ridho. Dan apapun yang dipinta oleh baginda Nabi itu Allah ridho. Tidak seperti nabi-nabi yang lain. Kalau minggu lalu kita menjelaskan siapa Nabi, yaitu Nabi Idris. Nabi Idris kan ya, itu pengen ngerasain sakaratul maut, tapi nggak dikabulkan oleh Allah, tapi nggak dikabulkan oleh malaikat malakal maut. Itu tandanya apa? Berarti Allah belum sepenuhnya ridho kepada seluruh nabi selain baginda Nabi. Inilah 5 kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul. Nah, inilah yang pertama, wa amal ismu, dan yang nomor pertama adapun nama. Fanadahu itu birrisalati walam yunadihi bil ismi, kemuliaan nama salah satunya ini baginda Nabi. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil nama Nabi di dalam Al-Quran, gitu ya. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Jadi Allah gantikan dengan Rasul, dengan Nabi. Mana contohnya? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Itu salah satu. Khitab memerintahkan kepada Nabi, tapi tidak menggunakan kalimat ya Muhammad balligh risalah dan seterusnya, tidak. Tapi menggunakan kalimat Rasul, saking Allah memuliakannya nama Rasul. Beda dengan nabi yang lain. Ada Adam, di sini dijelaskan ya. Ada Nuh, ada Ibrahim, ada wawairihim dan liane. Nabi Adam kan Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah, kata Allah. Wahai Adam, silahkan engkau cicip, diam di surga ini, nikmati fasilitas yang ada di surga dengan istrimu ini. Apapun yang mau kamu coba yang ini, kamu coba yang ini, cuma satu dah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kamu mendekati, jangankan memakan buahnya, mendekatinya pun jangan. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Maka kalau engkau mendekati pohon ini, pohon khuldi, engkau termasuk orang-orang yang zalim. Akhirnya kan Nabi Allah Adam terkena pancing, terkena godaan oleh sang istri, yang istrinya Siti Hawa ini sudah tergoda oleh iblis. Akhirnya dua-duanya diusir oleh Allah di surga ke alam dunia gara-gara memakan buah khuldi, gitu ya. Nabi Adam tuh, Nabi yang dulu, bapak moyang kita asluhu min Adam wa Adam min turab. Asal muasal kita Pak, kita itu asal muasalnya daripada Nabi Allah Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu terbuat daripada tiap tanah. Nah, para ulama menjelaskan bahwa ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan itu mempunyai beberapa unsur, yang mana unsur ini memang kita tidak bisa lepas sehari-hari daripada unsur ini. Yang pertama, Allah ciptakan Nabi Allah Adam daripada unsur api, itu ya, unsur api. Nah, keciptakan ke kita kalau hidup di alam dunia ini, coba bayangkan kalau tidak ada api aja, satu kual asap kata tadi, nasi nggak matang itu, gitu. Ya emang sekarang mah ada magicom, cuman kalau pakai kayu bakar itu pakai apa, gitu ya. Nah, inilah yang kedua, unsur Nabi Allah Adam Allah ciptakan dari air. Bayangkan Pak, kalau nggak ada air tuh bakal kancel mak, gitu ya. Buat minum, buat masak dan lain sebagainya, maka manusia tidak bisa jauh daripada air, gitu ya. Itulah asal muasal unsur
Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah inilah, jadi nabi-nabi yang lain Allah sebut namanya. Ya Nuh khudil kitaba biquwwah, gitu ya. Ya Ibrahim, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim, gitu ya. Allah sebutkan nabi-nabi terdahulu, Allah sebutkan, berbeda dengan baginda Rasul. Kalau baginda Nabi Allah khususkan wahada fi waqti inzalil wahyi, ketika diturunkan wahyu, ya ayyuhar rasul balligh ma unsila ilaik, gitu. Jadi kata Allah, wahai orang-orang, wahai Rasul, tegasnya Muhammad, balik sampaikan olehmu, gitu ya, ma unsila ilaik, apa yang aku turunkan kepadamu, tegasnya Al-Quran, gitu ya. Jadi tidak disebutkan nama. Bahkan para ulama mentafsirkan nama Muhammad itu mempunyai makna. Itu semua ada 5 huruf, mim, ha, mim, dal, berarti 4. Ada 4 huruf yang semua huruf ini mengandung makna dan perlu kita ketahui. Supaya apa? Supaya tertanam rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Mim yang pertama di dalam kalimat Muhammad itu ditafsirkan oleh ulama maujudul khalaik bisababin, adanya kita semua, terciptanya kita semua, bisababin, sebab ada baginda Nabi, gitu ya. Karena apa? Karena nur, asal daripada cahaya baginda Rasul. Di dalam hadis qudsi ya Allah dijelaskan, laula ya Muhammad kama khalaqtal aflaq. Kalau ya Allah, kalau misalkan kamu tidak diciptakan Muhammad di alam dunia ini, maka tidak ada kampung Jawa, nggak ada Indonesia, bahkan nggak ada dunia jika Allah tidak menciptakan mulia Muhammad, gitu ya. Makanya kemuliaan Nabi, meskipun maaf, beribu maaf, di bulan Rabiul Awal ini nih, meskipun umpamanya sekolong dunia nggak ada yang memeriahkan Maulid Rasul, itu tidak akan luntur kemuliaan Rasul, gitu ya. Tidak akan luntur, tidak akan turun kemuliaan Rasul, karena yang memuliakan Rasul langsung daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita ingin menyambung rasa cinta kita kepada Nabi. Makanya ulama-ulama dulu kita itu hebat, gitu ya. Memang di zaman nabinya tidak ada, hanya memberikan isyarat. Sahabat begitu beres sholat fardu berjamaah bersama Rasul, ya wahai Rasul, kata sahabat, coba ceritakan tarikh kelahiranmu. Diceritakan oleh Nabi. Disitulah ketika sudah beres sholat, beres menceritakan kelahiran Rasul, itu sahabat bubar. Di samping bubar tertanam rasa cinta kepada Rasul. Nah, jadi adanya gebiar maulid ini dulu pada zaman tabi'in, asbat tabi'in, gitu ya. Nah makanya itu ditafsirkan, bahkan dilangsungkan oleh ulama-ulama kita, sampai segede Syekh Nawawi pun menjelaskan annal i'tina'a bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi in'amit ta'am wa qira'atul Qur'an wa maqasidin nubuwwah. Dijelaskan seperti itu, Pak. Jadi kita bisa hasilnya memperingati Maulid Rasul, nggak harus kita memeriahkan nggak harus maksudnya seperti meriah seperti orang lain. Kita pun bisa di rumah, Pak. Ada 3 perkara ternyata. Kalau kita ingin memeriahkan kelahiran Nabi, kita juga sendiri bisa. Yang 3 perkara. Yang pertama, membuat makanan. Itu makanan disedekahkan, gitu ya. Contoh, misalkan bapak ini kan meskipun udah ujung ke Rabiul Awal nih ya, bikin bapak satu bako, 1 besek atau nanti 5 besek lah, panggil ustaz dan karewas tapi Tad ini saya mau niat mau lihat muludan
tolong doakan. Jadi pahala maulid jadi, Pak. Jadi Pak. Gitu ya. Daripada yang besar enggak, mending yang itu jadi. Gitu ya. Waduh, Pak Ustadz, saya mau modal nggak punya, yang begati umpamanya. Yang kedua, dikiro atil Quran dengan membaca Quran. Bisa hasil memperingati Maulid Rasul. Saya niat membaca Quran karena cinta saya kepada Rasul, ingin memperingati kelahiran baginda Rasul. Al-Fatihah atau mangga, gitu ya. Baca Fatihah terus baca Al-Quran. Insya Allah jadi ganjaran kita memeriahkan Maulid Rasul. Gitu ya. Ada lagi yang ketiga, apa? Dengan membaca maqasid Nabi, apapun itu, membaca sholawat, membaca burdah, membaca simtul duror, dan lain sebagainya. Niat untuk memuliakan kelahiran Nabi itu jadi pahala muludan. Gitu ya, pahala maulid. Gitu. Inilah. Jadi kembali wal ismi dengan nama yang pertama mim daripada kalimat Muhammad maujudul khalaik bisababi, adanya kita semua bisababi, sebab adanya baginda Rasul. Yang kedua, haknya di dalam kalimat Muhammad kita artikan hayatul khalaik bisababi, hidupnya kita semua itu karena karena Allah sudah menciptakan menjasadkan, menghidupkannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu hayatul khalaik bisababi, gitu ya. Mim yang kedua Muhammad, itu mim yang kedua kita artikan mautul khalaik bisababi, mautnya, meninggalnya seluruh umat manusia, seluruh makhluk Allah karena baginda Rasul sudah wafat. Itu ciri-cirinya, Pak. Gitu ya. Kalau umpamanya Allah masih menghidupkan baginda Rasul sampai zaman sekarang, ini manusia dari zaman Nabi sampai akhir zaman itu nggak ada yang mati, Pak. Karena nabinya wafat, itu ciri makhluk juga semua akan diwafatkan oleh Allah. Makanya patokan kita itu semua umatnya, khusus umat Nabi itu daripada umur Nabi, Pak. Nabi itu umur 63 tahun. Kalau ada orang kampung Jawa yang udah 62 tahun 11 bulan, waduh kesetagara teret. Gitu ya, gak banyakin ibadah, banyakin sholat. Sebulan lagi, Bang. Kalau ada yang dipantang udah mending makan aja lah, 1 bulan lagi. Gitu ya. Waduh, Pak Ustadz, bapak saya mah alhamdulillah 70 tahun, tapi udah jangan cengenges-cengenges, itu bonusnya itu. Gitu ya. Laksanakan kewajiban, bahkan banyakin ibadah. Gitu ya, sebab lagi dikasih bonus sama Allah. Patokan kita itu umur baginda Rasul 63 tahun. Beda dengan umur nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh, Masya Allah, sampai 900 tahun, Pak. 900 tahun. Kita mah kadang-kadang 100 tahun itu payah ya. Aku udah gak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Nah inilah, jadi kembali hayatul mautul khalaik bisababi, mautnya, meninggalnya makhluk-makhluk Allah sebab Allah mewafatkan baginda Rasul. Yang terakhir dalam kalimat Muhammad duhulul khalaik bisababi, Allah memasukkan seluruh makhluknya Allah karena sebab baginda Rasul. Ini baginda Rasul, Pak. Begitu pintu neraka mau ditutup, pintu neraka semua ada 7, Pak. Pintu surga ada 8. Itu begitu pintu surga mau ditutup, Allah memberitahu kepada Muhammad, ya Muhammad, ini pintu surga akan aku tutup. Silahkan cari umatmu, takut masih ada. Iya ya Allah. Itu baginda Rasul yang cari secara langsung, bukan diwakilin lagi. Bahkan ada satu riwayat yang mana malaikat Malik sampai sedih, sampai terharu. Ya Muhammad, kamu mau kemana ya Rasul?
Saya mau mencari umatku, tapi masih ada umatku di dalam neraka. Udah Rasul, kau duduk manis aja di sini, biar aku yang mencari umatmu. Kata Nabi, kamu mah nggak tahu, saya nabinya, saya pemimpin mereka. Kamu tidak akan tahu wajah-wajah orang kampung Jawa aja. Gitu. Baginda Rasul yang apa? Akhirnya susurupan, masya Allah, ditemani malaikat. Tidak ada rasa capek, tidak ada rasa letih demi kita, Pak. Itulah sebabnya haruskah kita menanamkan balasan cintanya kepada baginda Rasul. Dengan apa? Menyambungkan arwah, menyambungkan tali kecintaan kita dengan wasilah membaca sholawat. Jangan berhenti Pak membaca sholawat. Gitu ya, baca sholawat diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Gitu, baca sholawat. Sholawat manapun silakan, mau yang paling pendek silakan, mau yang paling panjang lebih baik. Gitu ya. Sebab orang yang membaca sholawat 10 kali akan dibalas 100 kali lipat. Orang yang membaca 100 kali sholawat akan dibalas oleh Allah 1000 kali lipat. Orang yang membaca sholawat 1000 kali itu pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bisyafaati Rasulillah, karena syafaat Rasul. Makanya kan kalau santri-santri itu yang mengijazah sholawat kadang-kadang membaca sholawat nariyah 4444 kali katanya, supaya hajat kita terkabul. Kenapa? Itu tadi yang balas, yang membaca 1000 kali Allah sudah jaminannya surga. Gitu ya. Nah inilah yang terakhir, dukhulul jannah khalaik bisababi. Jadi Allah memasukkan ke dalam surga makhluk-makhluknya bisababi, karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jadi karena namanya itu Allah memuliakan, tidak memanggil nama. Adapun wa amma waktul mukafahati, adapun ketika waktu adab-adapan, waktu berhadapan langsung antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul di dalam waktu Mi'raj. Nah, kalau di dalam Mi'raj, linabiyina lailatul mi'raji menyebutkan ya Muhammad saltu'ton. Kejadian kapan ini? Waktu ketika di padang mahsyar seluruh umat Rasul, seluruh umat manusia bingung mau bertanya ke siapa. Manusia lari-lari ke Nabi Adam, Nabi Adam tidak sanggup, Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Isa, seluruhnya ketika bertanya kepada Nabi Isa tuh, tanya tuh orang yang masih dalam keadaan sujud meminta kepada Allah. Siapa itu? Baginda Rasul. Masih sujud, Pak. Makanya ini Allah menyebutkan ya Muhammad irfa' ra'saka sautu'ton. Ya Muhammad, angkatkan kepala. Coba pinta apa sih yang kamu mau? Pinta apa yang kamu mau? Gitu ya. Nah inilah saking pengorbanannya Rasul kepada kita. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, ketika Allah mempertanyakan wahai Muhammad wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, mintalah apa yang engkau mau akan aku ijabah, aku ridho, apa yang kamu mau akan aku kabulkan. Gitu ya. Engkau mau kekayaan akan aku turutkan, engkau mau pangkat akan aku kasih, engkau mau kebahagiaan di dunia aku kasih. Tapi apa kata Rasul? Apakah Rasul meminta pangkat? Tidak. Rasul meminta harta? Tidak. Tetapi kalimat yang diucapkan daripada mulut yang mulia Nabi, idan ya Rabb la arda wa wahidun min ummati fitnah. Masya Allah, masih mikirin umat.
Ketika Allah mempertanyakan, minta apa yang kamu mau, Nabi-Nabi menolak seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia, mementingkan kita. Apa kata Nabi? Saya nggak mau ya Rob, tapi ketika engkau ridho apa yang saya pinta, saya tidak mempunyai kesenangan sedikit apapun, kecuali la ardo wa wahidun, kecuali aku tidak ridho kalau ada satu umatku min ummati finnar, yang masih ada di dalam neraka. Masya Allah, itu doa Nabi Pak. Coba, apakah kita sampai secinta itu kepada Nabi? Cuma kadang-kadang jangankan mengikuti akhlak, mengikuti tarikh sunnah Rasul, kadang-kadang yang wajibnya ada kan kita tinggal. Nah, itu ciri orang yang tidak mau menyambungkan ruhnya dengan baginda Rasul. Masya Allah. Nah, inilah di sini kita belajar bahwa di bulan Rabiul Awal ini bukan saja bulan kelahiran Rasul, bukan saja bulan kelahiran orang yang paling mulia mungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan kita supaya kita bisa berbenah diri, sambungkan ruh kita kepada baginda Rasul. Gitu ya. Nah, inilah. Jadi yang pertama, Allah memuliakan dengan nama Rasul, tidak memanggil dengan nama orang lain. Jadi kenapa ketika itu Nabi menyebutkan idan yaratla arda wa wahidun min ummati finnar? Karena kalau kita menceritakan tentang neraka, Pak, Masya Allah, Imam Ghazali menjelaskan begitu jentre dan begitu jelas di dalam kitabnya. Ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul, sifli annar wa harroha. Kata baginda Rasul, wahai Jibril, coba saya ceritakan oleh bagaimana itu neraka dan bagaimana panas yang ada di dalam neraka. Nabi bertanya kepada Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, innallaha khalaqan nara wa awqadaha al-ba'amin hatta ihtamarrat. Masya Allah. Ya Muhammad, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan neraka, Allah auqada itu membakar, membakar sedemikian panasnya. Auqadaha, membakarnya itu bukan sehari dua hari, alfa amin, 1000 tahun. Masya Allah. Sehingga apa? Hatta ihtamarrat, sehingga memerah itu neraka. Kemudian dilanjutkan, summa fa'uqadaha, tidak hanya itu. Kemudian Allah sesudah merah itu Allah membakar lagi. Allah dibakar lagi itu neraka hatta ibyaddat, sehingga itu neraka yang tadinya merah dibakar lagi menjadi putih. Summa auqadaha, dan ketika sudah 2 kali dibakar, Allah bakar lagi. Mana? Hatta istaudat fahiya saudatun mudlimah. Masya Allah. Ketika dibakar ketiga kali, istaudat, berubah warna menjadi warna hitam pekat. Masya Allah. Fahiya saudatun mudlimah. Nah, warna yang ini saudatun mudlimah, warna hitam yang sangat gelap, hitam yang sangat pekat. Itu warna gambaran warna neraka. Masya Allah. Nah, jadi ketika kata malaikat Jibril, lau anna sauban min siyabi ahlin nar doharo li ahlil ardi lama tu jami'a. Sehingga dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, sehingga bila mana kalau ada satu pakaian ahli neraka nih, pakaian ahli neraka itu ditembokkan ke alam dunia, doharo di ahlil ardi lama tu jami'an, maka akan mati seluruh manusia di alam berpakaian. Masya Allah. Makanya di neraka itu kan
Na'udzubillah, makanya kita jangan mau lah. Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Jadi di neraka itu Pak, disiksanya ini, kita kan kalau di alam dunia minum itu ada jeda. Kita minum ada jeda. Na'udzubillah, itu di dalam neraka siksaannya itu tidak ada jeda sama sekali. Terus menerus. Masya Allah. Makanya suka bingung sama zaman sekarang nih. Kalau ada, udahlah Ustaz, atau surga jeung si Ustaz, neraka jeung kami. Ih, babagi saya tahu. Menurut itu emang neraka punya keenak gitu. Nah itulah. Jadi gambarannya itu seperti itu. Siksaannya itu tidak berhenti. Kalau kita kan di alam dunia nih umpamanya mancung orang, jepret, ada jeda kan? Karena apa? Terpelanjak ya, gitu ya. Tapi kalau di neraka itu tidak ada, terus menerus. Bahkan minuman dan makanannya pun terkhususkan di dalam surat Al-A'raf. Allah jelaskan apa namanya minuman ahli neraka itu min dhari' la yusminu wala yughni min ju'. Masya Allah, kayu dhari' jeung kayu zakum itu apa namanya makanan-makanan ahli neraka, dan minumnya itu darah dan daripada nanahnya manusia ahli neraka. Masya Allah, makanya kalau menceritakan neraka ini supaya pembelajaran kita, supaya apa? Supaya ketika kita melaksanakan ibadah takut kepada Allah akan siksaan Allah. Semoga mudah-mudahan bisa susu sholat kita, bisa tambah rajin sholat kita. Karena apa? Karena menceritakan tentang neraka. Dulu juga gitu Pak, sahabat Nabi yang ketika oleh Nabi diceritakan seluruh siksa neraka dan adegan tingkah yang ada di dalam neraka, ini semua sedih Pak. Itu ketika Nabi menceritakan neraka setelah sholat subuh terus sampai dohor. Itu dohor dilanjutkan lagi berjamaah langsung sampai asar, sampai sore Pak. Itu semua sahabat Nabi termasuk Nabi berpuasa. Boro-boro ada yang mau minum, boro-boro ada yang mau makan. Saking apa? Saking takutnya ketika diceritakan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah inilah. Jadi yang seterusnya ketika kata malaikat Jibril, lau anna dalwan min syarabiha sobba ala ma'il ardi jami'ihi laqatal taman daqo. Diteruskan oleh malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, kalau saja ada satu wadah, yang mana wadah ini terisi air daripada neraka, air yang ada di neraka, soba alama il ardi, Allah campurkan, kita campurkan air neraka itu ke dalam air yang ada di alam dunia, di sungai, di pantai lah. Apa yang terjadi? Jami'i laqatalla man daqahu, maka niscaya orang yang mencicipi air tersebut laqatalla akan mati pada waktu itu. Masya Allah, itu baru campuran satu ember, satu dunia yang merasakan itu akan mati. Walau anna dhira'an min salsalati law wada'a ala jabali dunya la dabat. Nah, silsilah ini hasil. Apa itu hasil? Asapnya, asap. Jadi kata Nabi, kata malaikat Jibril, kalaupun diroan itu jarak ya. Nah kalau asap itu kan kalau kita dekatkan, kalau apinya kecil itu kan panas ya. Nah itu kata malaikat Jibril, sesungguhnya diroan minal salsalati, itu salsalah asap yang ada di neraka, lau wadoa, ketika kita taruh di atas gunung, niscaya gunung itu akan hancur. Itu baru asapnya. Masya Allah, itu baru asap. Asap yang ada di dalam neraka. Mana lagi? Lau anna rajulan dakhalan nar summa akhraja minha
lamatat ahlal ardi min nitni royha. Kalaupun umpamanya ada satu ahli neraka, kata malaikat itu, ada satu orang ahli neraka sudah disiksa luar biasa sedemikian rupa, terus dengan izin Allah dia keluarkan di dalam neraka, dikeluarkan, dimasukkannya ke alam dunia, di ahli dunia. Apa yang terjadi? Lamatat ahlil ardi min nitni royahahu, maka seluruh umat manusia akan mati. Karena apa? Karena mencium aroma yang sangat busuk daripada ahli neraka. Masya Allah. Inilah supaya gambaran kita supaya lebih rajin ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, supaya jangan ulah lala worak gitu ya. Makanya ta'rif khusyuk itu Pak, ketika ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Itu patokan kita. Kerjakan oleh perkara akhirat, bayangkan seakan-akan engkau akan mati esok hari. Itu Pak, supaya apa? Supaya timbul kehusuan. Ini kenapa sholat kita jarang khusyuk? Karena di hati kita nggak pernah lupa akan itu Pak. Oh, ternyata melangkah seperti ini, melaksanakan sholat itu, ternyata harus khusyuk, ternyata harus ta'tartil, tadabbur dan lain sebagainya. Bayangkan seperti ini. Ikmali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kalau ketika kita ibadah kepada Allah, bayangkan kalau besok kita akan mati. Kalau perkara dunia sebaliknya, ikmali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Kalau perkara dunia, bayangkan kita akan hidup selamanya. Kalau masalah dunia gitu ya, contoh kita ada kerjaan, datang waktu sholat, itu jangan nunggu-nunggu kerjaan inilah besok juga ada lagi. Nah kan udah berhenti tuh kerjanya, berhenti, laksanakan sholat. Itu tarifnya. Jangan sebaliknya, di sholat bayanginnya asarnya besok juga ada lagi. Salah gitu ya. Terus karena kerjaan pun diambil dia lumayan gaji. Nah itu yang salah gitu ya. Tadi itu yang benar, ketika perkara dunia bayangkan kita akan hidup selamanya. Tapi kalau perkara akhirat, ketika kita menjalankan ibadah, bayangkan ketika gimana besok akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Maka mudah-mudahan kita Allahumma ajirna minan nar. Allah jauhkan kita di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita nanti di akhirat termasuk umat yang diberikan oleh syafaat oleh Nabi. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan taufik hidayah, dibarakati umil kitab Al-Fatihah.